Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Game week kedua udah selesai dan berakhir sangat baik untuk tim gue ya. Dan sekarang saatnya kita maju ke game week ketiga di mana deadline-nya juga di hari Sabtu dini hari ya. Dan untuk itu langsung aja kita akan bahas untuk segmen-segmennya seperti biasa, tim review singkat, tim selection dan juga captain picks untuk game week ketiga besok. Untuk itu langsung aja, let's go. Oke, untuk tim review singkat gue kali ini gue mendapatkan poin 56 poin ya. Dan untuk overall rank gue naik ya di sini ya, dari 1,8 juta kemarin dan sekarang berada di angka 1 juta. Jadi naiknya cukup oke, 800 ribuan. Dan safety score-nya ada di angka 50, jadi gue di atas 6 poin ya dari safety score. Dan juga untuk top 10k-nya ada di angka 45, jadi jauh di atas juga. Dan overall poin ada di angka 42, jadi cukup jauh juga untuk 42 poin ya untuk overall poin di game week kedua kemarin. Dan di sini gue mendapatkan 56 poin ya, menjadi total 130 poin dari 2 game week terakhir, yang tentunya cukup happy gue untuk hasil ini. Yang dimana sebenarnya juga di awal game week kedua kemarin di hari Sabtunya gue cukup happy banget karena gue sempat ada di angka 600 ribuan ya, karena pemain-pemain gue cukup gacor, yaitu Estupinan, Mitoma dan juga Diogo Jota menghasilkan poin yang cukup tinggi ya, 12 poin, 12 poin dan 11 poin. Dan itu artinya diferensial gue cukup berhasil di sini. Diogo Jota 12 poin ya, walaupun memang tidak berhasil men-outscore Beumo ya, di mana Beumo 16 poin dan itu cukup membuat tusukan tajam ya untuk overall rank ya. Di sini loss minus 2,53 bisa gue lihat di sini. Dan juga untuk gainnya dari Diogo Jota sendiri ada di angka 11 poin lebih. Jadi artinya diferensial gue cukup oke banget untuk di game kali ini. Dan selanjutnya untuk nama-nama yang bisa gue highlight di sini ada Gabriel. Lagi-lagi Gabriel di bench aja, dan itu membuat kayaknya udah saatnya kita mengconsider, menimbang-nimbang ya, apakah udah saatnya kita harus keluarkan Gabriel atau tidak. Walaupun memang Gabriel ini memiliki potensi cukup tinggi ya untuk di game ketiga besok untuk bisa menjadi starting line up, karena nama-nama back dari Arsenal ada 2 yang gak bisa main ya, antara lain pemain barunya kemarin Timber dan juga ada Tomiyasu yang dapat kartu merah. Walaupun memang kartu merahnya bisa gua saksikan cukup kontroversial karena minim banget untuk pelanggarannya. Dan selanjutnya ada kiper di sini Onana 2 poin aja, kalah 2-0 dari Spurs ya, MU ya, dimana Spurs ternyata cukup solid. Dan juga yang menariknya adalah MU ini adalah tim dengan expected goal tertinggi kedua, bisa gue lihat kemarin, tapi aktual golnya hanya 1 gol aja. Jadi dari 4 komaan untuk expected goalnya, MU hanya mampu mencetak 1 gol dari 2 pertandingan terakhir, yang dimana sebenarnya bisa gue lihat juga dari pertandingan kemarin banyak banget peluang-peluang sebenarnya bisa harusnya menjadi gol gitu. Dimana kemarin ada Bruno Fernandes yang sundulannya di depan gawang gagal menemui gawang ya, jadi cukup disayangkan tentunya. Banyak peluang tapi memang finishingnya cukup agak suram ya untuk MU di awal musim ini. Dan juga selanjutnya ada Chilwell yang 1 poin aja, dimana Chelsea kalah ya dari West Ham, dimana sebenarnya West Ham udah sempat dapat kartu merah, tapi memang sayangnya pemain barunya Cancelo melanggar pemain West Ham ya, dan membuat Paqueta berhasil mencetak gol lagi dari penalti. Jadi membuat Chelsea harus puas dengan skor 3-1 ya, kalah 3-1 ya, dan itu membuat Chelsea masih menjadi tanda tanya besar ya. Tadinya gue mau masukin Gusto untuk bisa mengganti Gabriel, jadi harus berpikir ulang lagi karena Chelsea ternyata nggak se-oke itu untuk di awal musim ini. Dan selanjutnya ada Estupinan tadi seperti gue bilang 11 poin, 1 gol 1 assist, bersama dengan Mitoma juga 1 gol 1 assist. Lini kiri Brighton cukup gacor banget ya, bisa kita lihat ya di 2 pertandingan awal di musim ini ya, dan dimana artinya Brighton sekarang ada di puncak klasmen dengan total raihan kemenangan sama-sama 4-1 di 2 pertandingan awal ini. Jadi total skornya ada di 8 gol dan 2 kemasukan, dan itu membuat Brighton harus berada di posisi paling atas. Jadi untuk bisa kita lihat Brighton cukup gacor banget untuk di awal musim. Dan selanjutnya di lini tengah gue ada Rashford dengan 2 poin yang lagi-lagi gagal mencetak gol, bersamaan dengan MU yang lagi melempem untuk lini depannya. Dan juga ada Saka dengan 3 poin aja, dan juga ada Diogo Jota tadi seperti gue bilang cukup gacor, dan ada Martinelli dengan 3 poin lagi aja. Yang dimana Saka nih cukup disayangkan banget, ternyata Saka tidak menendang titik putih penalti kemarin, karena sebenarnya Arsenal mendapatkan penalti ya, bisa gue lihat kemarin ya, tapi sayangnya nendang Odegaard. Jadi Saka gagal mencetak gol dari titik putih. Dan selanjutnya ada Martinelli juga yang tidak mampu berbuat banyak. Dan selanjutnya kapten kita semua Haaland gagal mencetak poin yang cukup gacor. Jadi poin blank aja ya, 2 poin aja. Jadi hanya harus puas dengan 4 poin kita untuk di game
game week ini, game week kedua ini. Dan selanjutnya ada Watkins dengan 5 poin, pemain yang cukup stabil ya, karena di 2 game week awal ini dia mencetak 5 poin ya, dimana game week pertama kalau nggak salah gue ingat 5 poin dan sekarang 5 poin lagi, jadi cukup oke. Dan ditambah lagi Watkins ini kemarin semalam dari pertandingan Conference League dia mencetak hat-trick, jadi gue rasa harusnya bisa menjadi potensi yang bagus ya Watkins di pertandingan selanjutnya. Dan untuk di pertandingan selanjutnya bisa gue lihat di sini untuk Watkins akan menghadapi Burnley ya, dan juga untuk fixture bisa kita lihat Aston Villa akan menghadapi Burnley game week 3, game week keempat akan lawan Liverpool, 5 Crystal Palace dan 6 Chelsea, yang dimana relatif so-so dan juga cukup bisa menjadi potensi yang bagus harusnya ini Aston Villa. Dan berikut kurang lebih untuk tim review singkat yang bisa gue sampaikan, dan selanjutnya langsung aja kita masuk ke tim selection di game week ketiga besok. Let's go. Oke, untuk tim selection gue kali ini gue melakukan early transfer kemarin ya, early transfer mengganti Gabriel ke Gvardiol, di mana keputusan yang gue ambil pure dari terinfluence Instagramnya FPL begini ya. Kemarin gue lihat 2 mimin dari FPL begini menggunakan Gvardiol dan dua-duanya clean sheet, dan gue lihat juga untuk dari datanya bahwa Gvardiol ini bermain juga dari game week pertama di 11 menit played ya kemarin. Dan juga untuk harga jualnya Gvardiol ternyata memang cukup tinggi, dibeli oleh City dengan harga 90 jutaan. Dan itu membuat kayaknya ini bisa menjadi diferensial kedua gue ya, karena 4,6 tim selected by dan juga ditambah fixture yang cukup oke, bisa menjadi peluang yang bagus harusnya ya, dimana City kalau memang bisa menit main cukup oke di game week ke depan harusnya bisa menjadi potensi yang bagus untuk diferensial ya, untuk clean sheet-nya, karena Sheffield United, Fulham, West Ham, Nottingham Forest, Wolves harusnya bisa menjadi potensi yang cukup oke untuk pemain-pemain City ya. Dan di sini gue memilih Gvardiol, dan juga sebenarnya untuk pilihan amannya ada pilihan yang lain ya, seperti Ake, seperti Akanji, mungkin bisa menjadi pilihan yang bagus, tapi sayangnya dua nama itu ada di angka 5,1, gue kurang 0,1, dan satu-satunya jalan mungkin yang bisa gue ambil adalah perjalanan yang beresiko, yaitu Gvardiol bisa masuk ke tim gue. Dan ini pure influence dari teman-teman di FPL begini ya. Dan sekarang saatnya kita transferin Gvardiol bersama dengan Chilwell dan Estupinan berada di lini belakang gue untuk di game ketiga besok. Dan selanjutnya ada Onana juga di Mister gawang gue masih bertahan. Dan ada Mitoma melawan West Ham United, Rashford lawan Nottingham Forest, Saka lawan Fulham, Diogo Jota lawan Newcastle, Martinelli lawan Fulham, dan ada Haaland lawan Sheffield United, dan juga Watkins lawan Burnley. Haaland tentunya masih menjadi nama yang harus kita pertimbangkan untuk jadi kapten ya, karena memang lawannya Sheffield United. Sheffield United sendiri juga di 2 pertandingan terakhir selalu kalah, dan itu masih menjadi potensi yang bagus akan menghadapi City, juara bertahan dan juga sekaligus tim yang memiliki reputasi yang baik ya untuk dari lini serangnya. Jadi tentunya Haaland harusnya bisa cetak gol ya untuk lawan Sheffield United ini ya, dan juga akan sangat beresiko banget untuk kita nggak mengkaptenkan Haaland ya kalau dari segi perspektif gue di sini ya, karena lawan juga cukup mudah, dan dari statistik juga harusnya bisa menjadi alamat gacor ya untuk Haaland di game ketiga besok. Dan kurang lebih berikut untuk tim gue di sini, pemain pengganti ada Turner, ada Joao Pedro, dan juga ada Koulibaly, dan juga ada Baldock mungkin akan gue ganti ya di game week besok. Mungkin kalau emang ternyata dia emang masih cedera, mungkin akan gue ganti ke Gusto, pemain Chelsea, karena memang James juga akan menepi ya cukup lama ya, sebulan 2 bulan ya, jadi tentunya bisa menjadi potensi yang bagus. Gusto dengan harga 4 juta sebelum dia naik harganya bisa berada di bench gua. Dan kurang lebih berikut untuk tim selection gua, nggak banyak perubahan kecuali ada Gvardiol di sini. Dan selanjutnya langsung aja kita masuk ke captain picks untuk game week ketiga besok. Let's go. Untuk captain picks di game week besok seperti biasa gua akan ambil data dari understat.com. Di sini understat.com untuk di 2 game week terakhir ya, untuk di EPL. Untuk tim dengan XG tertinggi, Brighton menarik banget di sini ada 7,52, lalu ada Brentford dan Aston Villa di 5,3 dan 4,7, dan MU ada di angka 4,42. Jadi ada kesalahan data, mungkin data yang gue baca tadi MU ada di posisi 2 ketika dia baru bermain ya di hari Minggu atau Sabtu ya, jadi belum terkumpul datanya. Jadi di sini MU ada di posisi ke-6 ya, bener, tapi 4,42, tapi aktual golnya hanya 1 gol aja. Jadi emang dari segi finishing harus dipertanyakan Manchester United ada apa tentunya. Dan untuk tim dengan XGA terbanyak ya, untuk potensi kebobolan terbanyak ya, jadi untuk tim-tim yang melawan tim ini mungkin bisa menjadi potensi yang bagus ya untuk gol-golnya ya. Di sini ada Fulham menjadi tim dengan potensi kebobolan terbanyak dengan 6,06, lalu ada Wolves, lalu ada Aston Villa dengan 5 masing-masing, dan juga ada Everton dan Bournemouth dengan 4 expected kebobolan. Dan ini nama-nama yang bisa kita targetin ya. Di sini ada Fulham sendiri di besok akan menghadapi Arsenal.
Jadi Arsenal bisa menjadi pilihan yang bagus banget ya untuk kapten picks kedua ya setelah Haaland untuk di game week besok. Dan selanjutnya bisa kita lihat lagi di sini ada Wolverhampton. Wolverhampton sendiri besok akan menghadapi Everton. Ini mana Everton sendiri juga masih so-so juga untuk lini depannya, jadi belum bisa menjadi potensi yang bagus untuk bisa dijadiin kapten tentunya. Dan selanjutnya bisa kita lihat lagi ada Aston Villa. Di sini Aston Villa akan menghadapi Burnley, yang dimana Burnley sendiri juga masih cukup agak suram ya untuk dari segi expected goal. Bisa kita lihat di sini berada di paling bawah bahkan, jadi bukan menjadi potensi yang bagus. Mungkin prediksi gue akan menjadi pertandingan dengan skor yang cukup bagus untuk Aston Villa ya, karena memang Aston Villa bermain cukup menyerang. Bisa gue lihat kemarin melawan Newcastle juga cukup seru banget, bolak-balik serangan karena garis pertahanan cukup tinggi banget nih untuk Aston Villa. Jadi tentunya Aston Villa bisa menjadi potensi yang bagus banget ya untuk di pertandingan besok. Dan juga untuk nama-nama belakang Aston Villa, Martinez kiper bisa menjadi potensi clean sheet yang tinggi ya untuk Aston Villa di game week besok. Dan selanjutnya bisa kita lihat lagi data di sini untuk dari pemain sendiri ya. Untuk XG tertinggi pemain bisa kita lihat ada Mbeumo Brentford, 3 gol 0 assist dengan 2,97, artinya dia berhasil men-outscore data XG-nya ya dari aktual golnya, dimana aktual golnya 3 gol dan XG-nya 2,97, jadi cukup sama gitu dengan expected golnya, jadi cukup tajam ya untuk Mbeumo di awal musim ini. Dan ada Muhammad Salah juga cukup tinggi dengan 2,11, tapi sayangnya hanya mencetak 1 gol 1 assist. Dan ada Solimar di posisi ketiga Brighton dengan 2,02 expected goal dan 3 gol dan 0 assist. Solimar cukup gacor juga dengan 3 gol 0 assist sejauh ini di 2 pertandingan awal. Dan selanjutnya nama-nama yang bisa kita targetin tentunya dari data XG ini untuk sebagai kapten. Tadi yang pertama ada Haaland tentunya, kedua ada Saka, dan nama ketiga mungkin bisa kita ambil nama diferensial ya. Untuk nama diferensial yang bisa gue lihat cukup banyak. Terlepas dari data ini, ada Rashford masih bisa menjadi nama diferensial karena lawannya Nottingham Forest, dan juga mungkin nama diferensial lain ada Chilwell ya. Pemain-pemain Chelsea harus bisa menjadi potensi yang bagus. Lawannya Luton tim promosi musim ini masih belum bisa menunjukkan taringnya, jadi masih bisa menjadi potensi yang bagus untuk bisa teman-teman jadiin kapten diferensial ya. Maybe Chilwell bisa menjadi pilihan kapten diferensial, dan juga Rashford tentunya bisa menjadi pilihan kapten ketiga ya untuk dari gue. Jadi untuk pilihan kapten dari gue ada yang pertama Haaland tentunya, kedua Saka, dan ketiga ada Rashford. Dan untuk diferensial tentunya ada Chilwell akan lawan Luton di game week ketiga besok. Dan ya berikut kurang lebih untuk tim review singkat, tim selection, dan juga kapten picks yang bisa gue sampaikan ke teman-teman semua. Semoga membantu teman-teman semua dalam meramu serta meracik tim di game week ketiga ini. Dan juga untuk teman-teman mungkin yang punya nama-nama lain yang terlewat dari gue, punya masukan lain, punya pertanyaan, bisa feel free langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Nanti bisa seperti biasa gue jawab tentunya. Dan juga thank you banget untuk teman yang udah nonton terus sampai game week ketiga ini ya. Masih stay ya FPL ya, belum di uninstall tentunya. Thank you banget. Dan juga untuk teman-teman mungkin yang belum join bisa langsung join ke Liga Rainbow Indonesia, karena di game week ketiga ini akan gua tutup kayaknya, karena nih ya ini game week terakhir di bulan Agustus ya. Jadi mungkin ini adalah kesempatan terakhir untuk bisa masuk ke Liga Rainbow Indonesia di musim ini. Jadi jangan lupa langsung join, kode liganya akan gua taruh di link deskripsi di bawah. Dan ya kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat udah nonton. As always seperti biasa gue Tegar Irsyad. Peace out.